Penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak sehat kini tidak hanya menyerang negara-negara maju, namun juga negara berkembang. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ovi Renata dalam Passion Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Kali ini kita akan membahas penyakit yang salah satu pencetusnya adalah gaya hidup yang tidak sehat, yaitu diabetes, bersama dokter Rumah Sakit Santo Borromeus. Petrus Budiarto masih mengingat jelas saat pertama kali dokter menyampaikan bahwa ia menderita diabetes. Terlebih lagi hal tersebut seringkali membuatnya harus sering masuk rumah sakit. Saya menderita diabetes tahun 2005. 2005 saat itu saya tahu karena saat check up dari kantor saya ternyata hasil check up-nya lebih dari normal. Di mana normal itu antara 70 sampai 100 itu saat puasa, dan setelah puasa antara 100-140. Saya waktu check up itu ternyata lebih dari itu, sehingga saya dinyatakan penderita diabetes. Saya tergolong penyakit yang bukan keturunan, tetapi karena pola makan atau pola hidup makan saya tidak tertib, mungkin seperti itu. Diabetes mellitus atau lazim disebut dengan kencing manis merupakan salah satu dari berbagai macam penyakit kronis yang ada di dunia. Peningkatan kasus penderitanya pun terjadi cukup tajam. Menurut Federasi Diabetes Internasional (FDI), saat ini penderita diabetes telah mencapai angka 285 juta orang dan diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan 438 juta orang di tahun 2030. Penyakit diabetes itu suatu penyakit kronis yang ditandai oleh adanya kadar gula darah yang tinggi di dalam darah. Jadi untuk mengatakan seseorang menderita sakit diabetes itu dari gejala klinis kita melihat seperti yang tadi sudah saya ungkapkan. Satu, bahwa orangnya akan merasa terus-menerus lapar meskipun dia sudah banyak makan. Yang kedua, dia akan merasa terus-menerus haus meskipun minumnya sudah cukup banyak. Dan kencingnya atau urinasinya akan menjadi lebih banyak dibanding biasanya. Itu tanda-tanda klinis atau gejala klinis yang dialami pasien. Dan apabila ditambah dengan laboratorium itu ditandai dengan adanya kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter, dan atau kadar gula darah 2 jam setelah makan lebih dari atau sama dengan 200 mg per desiliter, atau kadar HbA1c lebih daripada 6,5. Itu semua yang definisi di mana seseorang bisa dikatakan menderita satu diabetes mellitus. Di negara maju seperti Amerika Serikat, sekitar 12 juta orang mengidap diabetes dan 70%-nya tidak mengetahui atau mengenal diabetes. Diabetes adalah penyebab kematian ketiga terbesar setelah penyakit jantung dan kanker. Dan diabetes lebih banyak menyerang laki-laki daripada wanita. Ya, diabetes itu ada 3 jenis. Yang pertama, diabetes tipe 1. Itu merupakan diabetes yang biasanya terjadi pada usia muda, yang disebabkan oleh karena kekurangan absolut dari kadar insulin di dalam darah. Yang jenis kedua itu diabetes tipe 2. Itu biasanya terjadi pada usia pertengahan sampai tua. Itu disebabkan bukan oleh karena kekurangan insulin yang absolut, tapi oleh karena badan mengalami resistensi insulin. Dan yang ketiga adalah diabetes tipe lain. Ini bisa macam-macam penyebabnya. Disebabkan oleh karena infeksi, oleh karena malnutrisi, atau oleh karena obat. Biasanya penderita diabetes ini memang tidak menyadari pada tahap-tahap awal dia sakit diabetes, namun baru menyadari setelah ada gejala-gejala. Salah satu gejala-gejala itu antara lain katarak atau pandangan matanya kabur. Kedua, sering merasa gatal-gatal, terutama di daerah lipatan kulit atau di daerah kelamin pada wanita. Kemudian bisa juga ditandai oleh adanya penurunan berat badan yang cukup banyak dalam waktu yang singkat. Selain itu juga penderitanya merasa seperti tadi gejala klasiknya, banyak makan tapi lapar terus, banyak minum tapi tetap haus, atau kencingnya jadi banyak sekali. Selain itu juga ada luka yang tidak sembuh-sembuh di kaki, biasanya bukannya sembuh malah menjadi makin busuk dan menghitam, dan juga seringkali timbul impotensi pada laki-laki. Itu semua yang bisa mengarahkan kita kepada satu tanda dan gejala diabetes.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2008 mencatat sekitar 8,4 juta orang Indonesia menderita diabetes. Angka ini diperkirakan akan mencapai 21,3 juta orang di tahun 2030. Hal ini menjadikan Indonesia berada pada tingkat keempat di dunia untuk penderita diabetes tertinggi setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Saat saya mengetahui bahwa saya penderita diabetes, saya juga kaget. Karena saudara-saudara saya tidak ada yang diabetes, kenapa saya menderita diabetes? Nah itu, sehingga saya mau tidak mau harus menjaga badan saya atau fisik saya supaya tetap kondisinya stabil, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan dan sesama. Yang terjadi di dalam tubuh manusia kalau dia menderita diabetes adalah kadar gula darah di dalam tubuh orang itu meningkat lebih dari normal. Namun demikian, gula darah yang banyak itu yang seharusnya bisa digunakan untuk menjadi energi tidak bisa digunakan. Oleh karena terjadi suatu resistensi insulin di mana sel-sel tubuh manusia gagal untuk memanfaatkan glukosa yang ada untuk mengubahnya menjadi energi. Organ yang terkena pada pasien diabetes itu ada banyak. Artinya komplikasi-komplikasi itu melibatkan banyak sekali organ dari semua sistem, dari mata, penglihatan, syaraf, jantung, paru, ginjal, pencernaan, semuanya terlibat. Diabetes merupakan penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi, yang disebabkan karena kekurangan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi membantu tubuh mendapatkan energi dari makanan. Pemirsa, kita telah mengetahui apa itu diabetes. Pada episode berikutnya kita akan membahas lebih lanjut apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya diabetes, bagaimana gejala dan pencetusnya. Sampai jumpa.